ada yang bilang waktu itu menyembuhkan ya, time can heal gitu. Tapi kayak aku lebih suka mengambil angle-nya, waktu itu kesempatan, time is a chance. Karena kalaupun kita tidak mau untuk heal ya, kita akan selalu diberikan chance sampai tidak ada chance lagi. Jadi selama kita punya chance itu, I want to take that chance and let's all do it. Ya oke, selamat datang teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang waktu. Jadi kita semua mungkin punya perspektif masing-masing tentang waktu juga. Gimana pendapat masing-masing tentang bagaimana kita melewati tahun ini dan mungkin harapannya nanti tahun ke depan. Jadi ada beberapa kartu yang mungkin kita akan ngambil, masing-masing kita akan ngambil satu kartu dan kita akan coba jawab pertanyaan dan juga pernyataan yang ada yang nanti kita akan masing-masing juga berdiskusi gitu. Jadi selamat berdiskusi. Ya, Yes, oke. thank Ya you. selamat Iya, kita ya. semua bareng-bareng Iya. berdiskusi di sini. Ini mulai dari mana ya? Mulai clockwise aja lah kayak jam. Dari gua. Ya dari Adam. Oke. Agak deg-degan ya. Enggak ya, ini santai kan ya. Iya ya. Ini bobotnya 20%. Oh ada nilainya. Ujian. Kalau kamu dikasih uang 1 miliar dan harus dihabiskan dalam 24 jam, apa yang kamu lakukan? Kalau dikasih uang 1 miliar dan harus dihabiskan dalam 1 jam, kayak gue beli saham, Ya, nabung saham. Gue juga mau jawab hal yang sama sih. langsung Ya kan? visioner ya. Iya. Tapi sebenarnya 1 miliar dikit nggak menurut kalian? Ya, terus Iya kan? sebenarnya banyak dikit tergantung. Iya. 1 miliar bisa macam-macam. Lo bisa beli rumah, True. lo bisa beli emas, lo bisa beli tiket pulang pergi ke Iceland. Sisanya Wow. mungkin Oh iya sih, ke Spesifik Iceland. sekali mau ke Bener juga Iceland. loh. Badannya mau ke iya Iceland. kan, oke gue kayak 1 miliar oke, holiday kayak Iya. udah 9 bulan, 10 bulan malah ya pandemi, kayak udah gak pernah kemana-mana. Jadi kayak 1 miliar oke liburan. Oke, benernya liburan. Pengennya. Kalau gue sama Les, Iya, Beli saham. Atau bisa beli jadi apartemen 2 unit, satu lagi disewain. Ya, Oh, iya. sebenarnya. Buka Airbnb. Beli aset lah, Boleh, bikin boleh. aset lah. Habis itu baru liburan ke Iya Iceland. iya. Ada sisanya ya. Iya. Saya pakai itu. aduh gue Iya. gak pengen liburan. Bukan gak pengen liburan tapi kayak Belum. Iya. Kalau Mbak Becky? Nah, Iya. kalau tadi kan nuansanya kalau nggak aset, liburan. Nah, kalau ini ya nggak bohong sih, nyambung nih sama kerjaan. Mau bikin rumah kelegaan namanya. Wow, apa tuh? Jadi tuh kayak tempat di mana kalau bisa semua fitur kesehatan mental tuh akan tertampung di satu rumah itu. Kayak tempat tinggal gue juga sih rencananya. Tapi ada kayak ruang, ada hewan-hewannya, ada buat tanaman, ada apa. Jadi kayak everyone can find tempat yang paling bikin lega deh kegiatan ini. Wah. Tuh, jadi sebenarnya buat mental health sih tujuannya. Oke, kalau gitu gue gak jadi beli saham, gue sama Mbak Becky aja bikin rumah itu. Alex mau ganti jawaban? Gue stick to the plan sih. Karena Oke. karena 1 miliar beli saham, kalau balik lagi gue bisa dapat lebih dari 1 Iya. miliar. Gue Oke. suka pemikiran Kalau kayak ntar gitu. habis itu buat bantuin bikin rumah lega atau bikin Bisa, apapun, ya. bisa pakai Iya, bener-bener. Bener. profit Suka nih dari ide situ. ini. Pokoknya Boleh. untuk yang visioner lah ya, jangka panjang tetap bisa. Lu juga sama? Iya, beli aset, Apa? Oh, beli rumah aset. atau tanah. Ya pokoknya nilainya terus bertambah. Tapi gimana caranya dapat uang 1 miliar tiba-tiba? Ya kan itu pertanyaan. Iya. Tiba-tiba dan Jadi Andaikan. tanggung jawab yang bikin pertanyaan. Oke, lanjut. Lanjut kali. Next. Oke. Mbak Becky. Kayak Aduh, agak agak jauh ya? Iya. Waduh, kalau kamu punya mesin waktu Doraemon untuk mengubah masa lalu, kesalahan apa yang akan kamu perbaiki? Gue lagi mikir kesalahan, soalnya banyak kesalahan. Sampai nggak bisa disebutin gitu saking banyaknya ya. Kalau gue malah mikir jangan benerin apa-apa. Oke. Ini apa namanya? Takutnya nanti berubah masa Iya. depan. Berubah masa depan. Kayak pertama kita bisa ngubah masa depan, pasti kayak sama jalannya dunia juga jadi Iya, berubah. iya. Siapa ya kalau lu menikmati waktu lu sekarang dan siapa tahu masa depan lu cerah karena ada masa lalu lu yang buruk, kalau itu dibenerin nggak tahu kan kalau masa Iya. depannya malah jadi lebih jelek. Kalau gue personally gue nggak ada yang gue seselin sama sekali. Karena yang tadi lo bilang juga, kalau misalkan gue nggak bikin kesalahan di masa lalu, gue nggak akan jadi diri gue yang sekarang. Kalau gue nggak bikin salah, kalau gue nggak gagal, gue nggak tahu. Mungkin gue nggak ada encouragement untuk menjadi sampai yang lebih baik sekarang gitu. Jadi menurut gue yang udah terjadi, ya udah biarin aja. Bikin pelajaran aja untuk kedepannya kita jadi lebih baik.
Yes, setuju banget sih. Ya. Kalau Lu- gue lu- malah Gue tadi yang juga- beda dong. gue bukan masalah mesin waktunya dari Iya. Doraemon kali ya. Gue lebih pengen pintu kemana sajanya. Makanya kayak dari tadi Minta setuju. ganti alat nih. Iya, minta ganti alat. Ganti alat, aduh. Udahlah, ini udah alhamdulillah dikasih jalan yang seperti ini. Ya udah biarin aja. Tunggu ya. Ini kan Oke, kita udah ke fase kedua, fase memulai kedua kembali. sebenarnya. Memulai kembali. Memulai kembali. Starting over. Ini menarik sih pertanyaannya. Apakah kamu percaya istilah New Year, New Me? That's Gimana? just a saying. Itu cuman kayak caption di social media. Itu kayak cuman di satu judul kayak almost every single one tuh nulis New Year New Me. Kalau Yes. menurut gue bukan New Me sih, itu kayak lebih ke better me nggak sih? Ya. Hmm. ya. Bukan New Me kayak lo rebranding diri lo atau gimana? Maksud gue kayak better me aja. Kayak gimana kita bisa Kalau- jadi someone yang lebih baik. Kalau gue sendiri mungkin ada beberapa pandangan tentang New Year, New Me. Mhm. Yang pertama, kata-kata ini tuh sering banget ada untuk marketing. Really? Marketing brand. Kalau misal kalian sadarin, pasti New Year, New Me untuk beli produk apa gitu. Misalnya dengan pakai produk ini biar kalian lebih baik. Tapi satu juga yang jadi pertanyaan ketika ada pertanyaan ini tuh, apakah emang harus tahun baru dulu untuk jadi diri yang lebih baik? Tadi kan better me ya. Yes. Mhm. Tapi itu ada ininya tuh, Bener-bener. ada apa namanya? Ada secara psikologi kayak kita tuh sebagai manusia tuh selalu harus ada momen-momen tertentu untuk berubah sesuatu. Jadi makanya kayak New Year tuh jadi momentum yang kayak kadang kan kita nggak punya, makanya kayak Lebaran, Yes. terus kemudian apa namanya tahun baru tuh jadi slow moment yang kayak ya ini starting momennya, jadi kayak lu tuh punya as a start yang kayak gambaran kalau lu mulai dari situ. Sama halnya kayak misalkan kayak kita contohnya kayak pergi ke manapun selalu nepatin waktu, kayak misalkan nanti dia tunggu jam 4 pas gitu. Ya kan? Padahal kayak sebenarnya bisa berangkat lebih dari sebelum itu, tapi kita selalu Iya mikir sih. tuh kayak Benar-benar. Dipas-pasin sama occasion tertentu gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi kalau dulu ya, itu memang terkesan agaknya kayak gitu. Mhm. Entah kenapa kan udah 2020, Ya, jadinya tuh 2021 jadi kayak come on, kayak harapan baru jadi ada harapan gitu biarpun ya. pandemi belum tentu udah kelar juga sih Yes. tahun Iya. depan. Cuman rasanya ini mungkin kalau dari kacamata karena bantuin teman-teman atau klien untuk ngerasa lebih baik, momentum itu jadi penting banget sih karena this year really suck for a lot of them gitu. Jadi Yeah, kayak yaudah deh, ini mumpung tahun baru, kita punya target nih untuk lebih baik, jadi lebih spesifik gitu. Terapi apa kek, mencoba hal baru apa kek, jadi kayak ada momentum tadi bener yang kayak tadi dibilang. Cuman ya itu sih, kita nggak perlu tunggu tahun baru sih buat berubah sesungguhnya. Iya, benar. Iya, sesungguhnya. Itu karena kecenderungan manusia tuh suka nge-restart the game gitu nggak sih? Kayak misalkan lu main terus salah, kayak yaudah gambar atau salah ulang dari awal. Mereka ngerasa kayak tahun baru tuh hal kayak gitu, tapi gue yakin pun manusia setiap jam tuh berubah. Kayak mungkin opini yang gue punya sebelum gue duduk di sini dan tadi di belakang udah beda. Iya, people Bisa change jadi over gitu. time. Jadi nggak harus nunggu momen tahun baru juga. Nggak Tapi harus, cuma harus nunggu trigger. Oke, kita lanjut ya. Tutup lagi. Kenapa? Bagaimana cara kamu bangkit dari kegagalan, gengs? Bagaimana cara kamu bangkit? Menangis dulu ya kurang lebih 2 malam, gitu kan. No, but honestly cara bangkit dari kegagalan kayaknya kalau buatku adalah duduk bareng sama perasaan gagalnya dulu deh. Karena gini ya, kayaknya ada satu belief juga ya. Kalau kita belum kelar sama perasaan ya kita udah ucuk-ucuk pengen langsung bertindak gitu. Biasanya kita akan bolak-balik tuh. Yes. Karena ada faktor keikhlasan di sini, dimana kita belum tentu udah ikhlas buat disuruh berubah gitu. Jadi rasanya kita masih butuh untuk apa ya, bersedih, nggak terima gitu, kayak ya shock dan nggak terimanya itu tuh yang kadang beda-beda nih tiap orang. Tapi habis itu setelah udah ngerasa oke, boleh nih perasaannya tahu kurang lebihnya seperti ini, menerima perasaan diri sendiri, pelan-pelan bangkit menggunakan semua hal yang kita tuh udah punya, which is ya internal resources kita lagi sih. Dan kalau beruntung support dari masyarakat sekitar penting banget tuh, jadi ya nggak berasa sendirian banget sih. Nah gimana nih kalau Sangat yang lain? terstruktur ya. Iya, Bagaimana cara bangkit dari beda ya kegagalan. jawaban seorang psikolog ya, enak banget. Bener-bener, mau iya. didengar. Jam terbang. Jam terbang, jamnya terbang. Ya, kita masuk ke sesi ketiga Apa tuh? tentang 2021. Oke. Udah visioner nih. Jadi silakan Lais ya. Oke, gue sekarang.
Kenapa? Apa bayangan kamu tentang 2021? Menurut kamu apa yang akan terjadi? Wah, saya bukan peramal sih. Jadi kurang kebayang. Ya isinya kita sih berharap tentunya lebih baik daripada 2020. Tapi emang abis COVID ini pasti banyak kebiasaan dan budaya manusia akan berubah juga kali ya. Yes. Feeling gue sih kayak gitu. Gue jadinya nggak mau terlalu berharap, tapi mental survival 2020 harus tetap dibawa ke tahun-tahun Tapi selanjutnya. pasti deh kayaknya itu, Iya. kayaknya ya. Dan karena tahun ini tuh kita jadi tahu kalau misalnya di hidup ini tuh kita tuh hidup di dunia yang uncertain. Makanya kita jadi mungkin lebih berpikir, gimana ya kalau misalnya kayak gini. Dulu Iya. kemarin pas pandemi pernah kayak gini nih. Jadi lebih berhati-hati. Lebih waspada. Iya, waspada juga kali ya. Gue suka kayak mungkin dibanding apa ya, kayak suka skeptical aja, kayak kadang ketika ngeliat segala sesuatu gue melihat dari sisi yang buruknya dulu gitu. Kayak gue merasa kayak 2020 aja udah se-fuck up ini, kayak 2021 gitu. Cuman ya pasti kayak butuh harapan juga sih. Cuman balik lagi Apakah sorry motong. Apakah kalau lo melihat sesuatu dari hal yang buruknya dulu, apakah karena itu lo mencoba mengantisipasi hal buruk itu untuk terjadi? Iya. Atau cuma Karena gue ngerasa kayak ketika gue udah tahu apa yang hal buruk yang terjadi, berarti gue udah siap sama hal itu. Dan ya kalau misalkan itu nggak terjadi, kalau misalkan yang terjadi yang baik-baik, ya itu kayak bonus aja buat gue gitu. Mengelola ekspektasi. Iya. Jadi lo prepare for the worst. Iya. Ya takut aja sih, mungkin lebih takut kayak maksudnya apalagi ya kayak karena 2019 ke 2020 kan kita nggak tauk. Kita taunya party tahun baru. Kita tahu Jakarta banjir. Benar. Terus tiba-tiba Pak Presiden Iya kan? konvers kalau ternyata ya COVID masuk ke sini. Jadi kayak Jadi kayak kita nggak tahu kayak dulu. Iya. Akhir tahun 2019 kita semua pesta tahun baru kayak 2020 New Year New Me. Melek banjir. Iya sih, benar banget. Tapi ya maksudnya jangan jadikan sebuah hal yang kayak jadi harus jadi skeptis atau gimana. Cuman kayak berarti gimana cara kita mempersiapkan aja sih, tadi yang mental 2020 itu penting banget kayak. Kita lanjut. Yuk. Mbak Dana. Alright. Bagaimana kamu merencanakan 2021 ketika semua hal nampak tidak pasti? Kalau kata orang-orang 2021 bisa survive aja udah syukur banget. Iya ya. Katanya gitu sih. Pada bilang kayak gitu. Gimana? Iya, pada bilang kayak gitu kan. Kayak survive aja, gue gak muluk-muluk nih. Wishlist 2021 udah survive aja gue udah syukur. Itu saya. Tapi itu pertanyaan adalah gimana kita nyiapin dirinya gitu ya. Ya ampun, ini kayaknya kalau jawaban gue berarti akan sesimpel ya udah yang pasti-pasti kita butuh, tidur, makan, itu kayaknya perlu ditaati. Imun Iya benar, maksudnya the basic things. Yang kadang Warasan. kita tuh kayak buat apa sih, bisa lah nggak tidur berhari-hari. Oke tidur kayak sesimpel itu deh. Kalau aku sendiri mungkin planning itu tetap harus ada ya. Setuju. Karena di tahun ini memang uncertain. Cuman tuh ya tadi balik lagi kayak jadi banyak mempertimbangkan hal. Cuma mungkin nggak bisa muluk-muluk tahun depan harus apa in a year. Tapi aku lebih suka start small gitu loh. Misalnya weekly-nya kah atau monthly, quarterly. Itu yang bisa di-track. Jadi lebih bisa mengantisipasi, lebih waspada kalau misalnya ternyata di depan sana ada apa, oh ya udah apa. Mungkin lebih kalem juga kali ya menghadapi situasi nantinya. Pertanyaan terakhir. Last one. Similar sih sama yang tadi. Pertanyaannya, apa harapan kamu di tahun 2021? Sehat sih. Amin. Iya. Yang penting sehat. Benar-benar. Ya pasti gue pengen jadi orang yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih kokoh. Maksudnya kayak pengalaman sama perjuangan gue selama ini, yang udah gue lakuin selama ini, pengen gue jadiin bekal untuk bisa lebih percaya diri menyongsong 2021. Gue pengen corona hilang sih. Ya. Amin. Kita semuanya amin. Itu kayak semua orang Amin. Gue corona hilang, terus manusia lebih bisa mentolerir satu sama lain. Tapi tetap tahu juga batasnya mana emang ada opini yang emang salah. Sama itu sih kayak corona hilang. Itu kayak paling harapan semua ya. Kalau aku pengen banget lebih banyak meluangkan waktu sama orang-orang yang mungkin selama ini kita take for granted kali ya. Tapi benar sih, tahun ini tuh apalagi banyak banget berita duka cita sana sini. It's really like ya udah, mumpung kita masih punya orang-orang terkasih siapapun itu,
let's spend time, quality time, kenal mereka lebih baik. Selama ini mager nyisihin waktu buat orang tua atau keluarga, yang ya udah deh luangin waktu deh 1 jam 2 jam gitu kali ya for next year. 2021 harapannya mungkin Berharap boleh dong, kalaupun nggak planning Iya. berharap. kalau di sini kayak kesannya gue jadi yang kayak apa namanya Mikir skeptis gitu ya. ya. Cuman mungkin 2021 gue berharap jadi tahun yang lambat kali ya, dalam arti kayak kadang kayak cepet banget 2020 tuh berasa kayak Bener. lambat tapi cepet juga gitu. Iya. Lama tapi cepet, tapi kayak gue merasa pengen 2021 tuh pengen jadi apa namanya, jadi tahun yang lambat, jadi kayak kita bisa pelan-pelan enjoy the ride, kayak ngeliatin pemandangan kanan kiri. Karena kan akhirnya kayak maksudnya kita ngerasa ya hidup juga kayak maraton kan, bukan sebuah kayak bukan lari sprint ya. Jadi kayak pelan-pelan gitu, kayak jangan sampai tiba-tiba Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Desember tahu. Kayak tahun ini. Iya kan, jadi kayak merasa kayak pelan-pelan gimana, dan bisa kita semua bisa enjoy everything dan kayak bisa menikmati segala orang-orang bersama orang-orang tersayang. Udah, kita sudah di penghujung acara, penghujung diskusi. Jadi mungkin terakhir masing-masing ada ini kali ya, closing statement masing-masing dari apa yang mungkin lesson learn dari yang kalian ada di 2020 dan juga diskusi hari ini kali ya. Dimulai dari Vini dulu. Dari ujung dong. Tadi kan awal gue ngambil kartu dulu lah. Itu tentang waktu nih berarti. Iya. Tips-nya. Mikirnya gue bisa lama. Kayaknya lu mau nungguin nggak? Boleh, kita punya ya 3 hari. Mungkin kalau misal buat gue sendiri, dari dulu tuh sebenarnya waktu itu emang uncertain. Cuman karena waktu ini kita jadi lebih sadar akan uncertainty itu, makanya mungkin kita lebih harus berhati-hati dan juga waspada ke depannya nanti akan seperti apa. Itu mungkin ya. Apa ya? 2020 gue banyak belajar sesuatu baru, banyak jadi ngerti mana sih orang yang sayang sama kita di tengah pandemi kayak gini gitu. Jadi berharapnya sebenarnya pengen 2021 nanti pandemi udah nggak ada dan gue bisa menjalin silaturahmi langsung dengan orang-orang itu, ketemu langsung dengan orang-orang itu. Ya, itu aja. Iya, kalau gue yang gue pelajarin adalah berapapun itu waktu ada harganya. Jadi lakukanlah memang hal-hal yang lo mau dan senangi dan menyenangkan buat lo untuk hidup, karena kayak kita tadi bilang juga kita nggak tahu batas waktu kita sampai kapan. Oke. Ada yang bilang waktu itu menyembuhkan ya, time can heal gitu. Tapi kayak aku lebih suka mengambil angle-nya waktu itu kesempatan, time is a chance. Karena kalaupun kita tidak mau untuk heal ya, kita akan selalu diberikan chance sampai tidak ada chance lagi. Jadi selama kita punya chance itu, I want to take that chance and let's all do it. Gitu sih. Mungkin waktu kalau gue merasa ya segala sesuatu butuh waktu ya. Tapi ya sekarang kayaknya kita beruntung aja gitu masih punya itu. Jadi ya menikmati segala waktu yang kita punya sekarang. Nikmatilah, tapi waspadalah, nikmatilah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you, terima kasih. Hai semuanya, gue Katlea dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta dinyalain lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada update terbaru dari Menjadi Manusia. Dan ingat, di-share ya ke teman-temannya supaya manfaat dari video ini sampai ke semuanya.